Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Lydia Nugraha dengan NIM 201 FI 03004 dari kelas A tingkat 2 Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas Bakti Kencana Bandung. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai gizi seimbang pada ibu hamil. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang pertama, memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Yang kedua, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Yang ketiga, membentuk jaringan untuk tubuh kembang janin dan kesehatan ibu. Yang keempat, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Dan yang terakhir, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Pesan gizi seimbang untuk ibu hamil. 1. Mengkonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak. 2. Membatasi makan makanan yang mengandung garam tinggi untuk mencegah hipertensi karena meningkatkan risiko kematian janin, terlepasnya plasenta, serta gangguan pertumbuhan. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak, mendukung sirkulasi janin, produksi cairan aminon, dan meningkatnya volume darah, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, dan mengatur suhu tubuh. Yang keempat, ada membatasi minum kopi. Kandungan kafein dalam kopi meningkatkan buang air kecil yang berakibat dehidrasi, tekanan darah meningkat, dan detak jantung meningkat. Penambahan kebutuhan zat gizi selama hamil. Kebutuhan gizi untuk ibu hamil setiap harinya ditambah sesuai dengan usia kehamilan. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dan pertumbuhan janin. Berikut merupakan jumlah penambahan yang sesuai yang harus dipenuhi selama hamil. Pada trimester pertama, energi 180 kilokalori, protein 20 gram, lemak 6 gram, dan karbohidrat 25 gram, setara dengan biskuit 1 buah besar 10 gram, telur ayam rebus 1 butir 55 gram, susu sapi segar setengah gelas 100 gram. Pada trimester 2 dan ketiga, energi yang dibutuhkan yaitu 300 kilokalori, protein 20 gram, lemak 10 gram, dan karbohidrat 40 gram, setara dengan 1 mangkuk bubur kacang hijau 5 sendok makan 50 gram, santan 1/4 gelas 50 gram, gula merah 1 sendok makan 13 gram, dan telur ayam rebus 1 butir 55 gram. Jumlah atau porsi dalam satu kali makan merupakan suatu ukuran atau takaran makan yang dimakan tiap kali makan. Frekuensi makan dalam sehari. Frekuensi makan merupakan seringnya seseorang melakukan kegiatan makan dalam sehari, baik makanan utama ataupun selingan, sebanyak 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan, atau porsi kecil namun sering dan harus sesuai porsi. Jenis makanan yang tersusun dalam satu hidangan makan. Cara menerapkannya yaitu dengan mengkonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan minuman. Mengkonsumsi lebih dari satu jenis untuk setiap kelompok makanan setiap kali makan akan lebih baik. 1. Makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, yaitu padi-padian atau serealia seperti beras, jagung, dan gandum, sagu, umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas, serta hasil olahannya seperti tepung-tepungan, mie, roti, makaroni, dan juga bihun. Yang kedua, ada sumber protein, yaitu sumber protein hewani seperti daging, ayam, telur, susu, dan keju, serta sumber protein nabati seperti kacang-kacangan berupa kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tolo, serta hasil olahannya seperti tempe, tahu, susu kedelai, dan oncom. Sumber zat pengatur berupa sayuran dan buah-buahan. Sayuran diutamakan berwarna hijau dan kuning jingga seperti bayam, daun singkong, daun katuk, kangkung, wortel, dan juga tomat, serta sayur kacang-kacangan seperti kacang panjang,
buncis, dan kecipir. Buah-buahan diutamakan yang berwarna kuning jingga, kaya serat, dan yang berasa asam seperti pepaya, mangga, nanas, nangka, nanas masak, jambu biji, apel, sirsak, dan jeruk. Yang keempat, ada zat gizi yang diperlukan selama hamil. Pada masa kehamilan, dianjurkan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi tertentu sebagai penunjang kesehatan ibu dan janin, maupun untuk keperluan perkembangan dan pertumbuhan janin. Berikut ini merupakan zat gizi yang diperlukan ibu hamil. Pada trimester pertama, trimester kedua, dan juga trimester ketiga. Bahan makanan yang harus dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil. 1. Menghindari makanan yang diawetkan, karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman. 2. Menghindari daging atau telur ikan yang dimasak kurang matang, karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. 3. Membatasi kopi dan coklat. Di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keempat, membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti yang banyak mengandung gula, lemak misalnya keripik dan cake. Yang kelima, membatasi makanan yang mengandung gas, contohnya nangka, matang dan mentah, kol ubi jalar, karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. 6. Membatasi konsumsi minuman ringan atau soft drink, karena mengandung energi tinggi yang berakibat pada berat badan ibu hamil meningkat, berlebihan dan bayi lahir besar. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.